Begini kan, untuk menghancurkan Indonesia maka hancurkanlah NU. Makanya NU yang sedang solid, apalagi pengurus PBNU sedang lagi semangat-semangatnya menata organisasi, malah dirusak dengan cara merusaknya NU. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Jorifin, alhamdulillah bersama Gus Saifuddin, Ketua PCNU Jakarta Pusat. Hari ini punya kesempatan yang alhamdulillah bisa diupayakan secepat mungkin karena isunya cukup menarik dan cukup viral, cukup ramai di media online dan media massa, adalah tentang isu muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama. Saya ketemu orang yang tepat nih, karena saya ngomongin NU kan harus dengan orang yang berada di garis struktural, pengurus. Kebetulan di samping saya sudah hadir Gus Saifuddin selaku Ketua PCNU Jakarta Pusat. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita kupas Gus ya. Jadi ngomongin NU jangan dari di luar struktural, karena akhirnya jadi rancu dan jadi gorengan-gorengan teman-teman yang hari ini menyerang NU gitu loh. Karena NU sekarang sudah berada di posisi yang aman, mereka tetap mencoba merusak keharmonisan yang ada di Nahdlatul Ulama dan khususnya di PBNU. Nah, di belakang ini kan center lah di berita tentang muktamar luar biasa yang akan digelar oleh teman-teman. Mereka mengatasnamakan perwakilan dari PWNU, dari PCNU dan pengurus NU luar negeri. Cuman saya tanya, ya, apakah itu benar pengurus yang ada di struktural atau mengaku-aku sebagai pengurus struktural? Karena di PB sendiri ya melihat gerakan ini gerakan liar gitu. Sampai akhirnya yang saya takutkan adalah gesekan di internal NU antara teman-teman banom-banom yang ada di NU yang tidak rela terhadap muktamar tersebut gitu. Karena isunya sudah ada penyerangan. Gimana Gus menanggapi isu tersebut? Ya, baik, terima kasih. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa gagasan MLB NU yang digagas oleh sahabat-sahabat NU, yang kalau kita lihat mereka itu bukan di struktur NU. Dan kita-kita yang ada di struktur NU, PC-PC NU ini kan sering komunikasi. Tidak ada wacana atau pikiran untuk melakukan MLB ya. Karena bagi kami ini presiden buruk buat sejarah perjalanan perjuangan di NU. Bahwa kita harus tahu bahwa di NU itu adalah khidmatnya untuk melayani umat, dan itu adalah organisasi keagamaan, dan kita tidak pernah ada sejarahnya MLB, meski itu pernah dilakukan oleh di zamannya Gus Dur dulu, yaitu oleh Kiai siapa namanya, Hasan ya, tapi itu tidak berhasil, sehingga saya menolak gitu untuk adanya wacana-wacana adanya MLB itu. Jadi mereka kan selalu mengatasnamakan kebebasan berserikat berkumpul gitu. Cuman di sini kan yang jadi polemik yang lucunya itu ya berserikat berkumpul, cuman mengatasnamakan Nahdlatul Ulama yang secara struktural sudah garis komodonya kan tegas dari PB, PW dan PC gitu loh. Dan jadi kan saya ngeliatnya apa sih yang mereka ributkan Gus gitu loh. Makanya kan NU itu lahir dari suasana kepesantrenan gitu ya kan, lahir dari pesantren-pesantren, lahirlah NU itu adalah pesantren besarnya. Di dalam suasana tradisi pesantren itu sami'na wa ata'na, ada sikap tawadhu, hormat kepada para kiai. Nggak ada istilahnya santri itu mengkudeta kiainya gitu. Dan ini bukan parpol juga. Dan ini bukan bukan partai politik. Saya pikir kalau ada hal-hal yang ketidakpuasan dalam itu wajarlah gitu. Tapi tidak ada tempat, tidak pada tempatnya mengekspresikan suatu ketidakpuasan, apalagi itu di luar struktur NU, ya kan? Jangan sampai ini dibawa tradisi politik, partai politik dibawa kepada tradisi ke-NU-an. Kita ini yang di PC-PC NU ini lagi sedang sibuk-sibuknya melakukan penataan organisasi, melayani umat itu, dan NU itu harus hadir kepada umat. Dan yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan organisasi itu
mandiri. Seperti yang dilakukan oleh NU Jakarta Pusat, lagi sedang sibuk-sibuknya membangun kantor PCNU. Lagi bawa sekretariat, Iya. ini sibuk malah ini ke kekuasaan yang semu ya. Gitu. Makanya saya juga kadang-kadang nggak ngerti apa sebenarnya yang lagi mereka cari gitu loh. Toh di dalam NU itu kan ada transisi muktamar 5 tahunan. Iya. Tunggu aja di Bener. muktamar 5 tahun yang akan datang. Kalau nggak suka ya berjuangnya di muktamar Iya. yang sudah dilegitimasi oleh organisasi ya. Betul. Dan kebudayaan di NU kan misalnya ya ngopi dan ngaji, ya mencari jalan keluar biasanya kan selesai. Iya. Tanpa harus menjadi gorengan media, menjadi sesuatu yang viral, dan akhirnya panggung-panggung orang yang tidak suka NU di sini saya lihat adalah menjadi suatu tontonan yang lucu gitu loh. Apa yang mereka rebutkan, dan kondisi PBNU dan PW dan PC ini kan sebenarnya baik-baik aja. Iya. Makanya saya tidak ingin bahwa ini hati-hati, jangan sampai gerakan ini malah ditunggangin oleh pihak-pihak lain begitu kan. Justru begini kan, untuk menghancurkan Indonesia maka hancurkanlah NU. Makanya NU yang sedang solid, apalagi pengurus PBNU sedang lagi semangat-semangatnya menata organisasi, malah dirusak dengan cara merusaknya NU begitu. Nah ini yang tidak boleh gitu, dan kita harus lawan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma dan tata cara dan perilaku santri gitu kan. Karena ini akan dilihat banyak orang gitu. Kalau NU-nya rusak, pasti akan merembet kepada negaranya ya. Banyak instrumen-instrumen yang akhirnya mencari kepentingan beberapa orang. Dan saya ngeliatnya adalah teman-teman yang ada di kultural, biar mereka tidak galau juga dengan hadirnya wacana atau polemik muktamar luar biasa ini. Bahkan saya bilang, kalau mereka memang cinta kepada NU, salurkanlah energi positifnya itu untuk membantu NU membesarkan, bukan cara memecah belah gitu ya kan. Misalkan bagaimana membangun NU itu lebih mandiri, ya kan? Itu kan lebih jauh gitu kan. Misalkan bantulah pikirkan mereka itu untuk membangun rumah sakit, membangun perguruan tinggi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Karena rasa masyarakat ini sedang menunggu NU untuk menjawab problem-problem yang terjadi di masyarakat gitu. Karena masyarakat NU itu ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai energi kita, perhatian kita habis di situ. 5 tahun itu tidak sedikit gitu loh. Apa tidak lama, tapi sebentar gitu loh. Ya tunggu saja di muktamar, kalau memang ada ide-ide atau gagasan untuk apa saja di dalam muktamar itu kan bebas gitu. Dan saya juga mengutip beberapa rilis di teman-teman media, sebenarnya Ketua PBNU, saya juga sudah tahu siapa otak di belakang muktamar luar biasa ini. Jadi memang penuh dengan drama trik-and-triknya. Jadi akhirnya NU terseret ke kepentingan semu yang saya lihat ya jadi ngeblunder. Iya, karena saya lihat dari yang mereka menggagas itu kan tidak ada di dalam struktur. Coba sebutkan, ada nggak satu PC? PC itu kan yang punya suara. Ada nggak satu PW yang menggagas atau masuk dalam presidium atau yang menggagas MLB? Nggak ada satupun. Mereka hanya mengklaim aja dengan kekuatan medianya, mereka berusaha dalam tanda kutip ini sudah quorum gitu loh. Ya itu klaim-klaim sepihak saja. Kita yang ada di struktur itu santai-santai aja. Cuma kan jangan sampai ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang memang mau menghancurkan NU. Gitu kan. Oke Gus, biar terang benderang, statement PCNU Jakarta Pusat yang diwakili oleh ketuanya Gus Saifuddin memang terang dan tegas menolak kehadiran muktamar luar biasa. Mungkin ditutup statement ini, silakan Gus. Ingat apa yang disampaikan oleh Khatul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Barang siapa yang mengurusi NU, maka saya anggap santriku. Dan siapa santriku, saya doakan husnul khotimah. Kita kaget dan ada perasaan emosional mendengar bahwa ada muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama. Apa yang akan kita jawab di saat para muassis Kiai Hasyim Asy'ari bahwa Abba Bisri menanyakan, apa jawaban kita di saat tujuan kamu berkhidmat di NU? Apa? Jangan sampai apa yang kita lakukan justru merusak NU. Karena tidak ada tradisinya di dalam NU melakukan muktamar luar biasa.
Jangan sampai para muassis sedih dan menangis melihat kondisi ini semua. Mari kita jaga bersama-sama Nahdlatul Ulama. Jadikan energi positif kita, tenaga kita, dengan gotong royong dan persatuan bersama-sama membesarkan Nahdlatul Ulama. Bisa sekalian, inilah closing statement Bu Saifuddin, tolak muktamar luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.